Shalom, ketemu lagi bersama saya Caca dan saya Vi. Sekolah Minggu Salmasi. Aku diberkati. Amin. Sebelum mulai ibadah, mari kita berdoa. 1, 2, 3. Tuhan, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu hingga kami masih bisa bertemu melalui ibadah online. Sekarang kami akan mulai beribadah. Tolong berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita mengangkat pujian hari itu baru. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. Oh, Yesus di hatiku, oh, Yesus di hatiku. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. Oh, Yesus hatiku, oh, Yesus hatiku. Sebelum mendengarkan firman, mari kita mengangkat pujian berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rencanakan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tolong berkati kami agar kami bisa mengingat, menghafal, dan melakukan apa firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kebenaran firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Yope adalah seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat dengan kota Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas. Dan semua janda berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar ke seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Dari kebenaran firman Tuhan hari ini kita bisa melihat atau kita bisa ambil pelajaran dari Ibu Tabita. Di ayat 36 dikatakan bahwa Ibu Tabita adalah seorang murid. Kalau bicara seorang murid, artinya Ibu Tabita ini pekerjaannya setiap hari pasti baca, belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ibu Tabita bukan hanya belajar, dia melakukan dan mempraktekkan firman Tuhan seperti meneladani kehidupan Yesus. Dari kehidupan Yesus, Ibu Tabita belajar melihat bagaimana Tuhan Yesus itu begitu mengasihi umat manusia dengan rela berkorban, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Ibu Tabita belajar dan hasilnya ia diubahkan, dan Ibu Tabita mau berkorban untuk melayani janda-janda miskin dengan membuatkan baju dan pakaian. Dari kehidupan Ibu Tabita, kita juga bisa melihat bahwa Ibu Tabita ini banyak melakukan perbuatan baik dan memberi sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada janda-janda miskin. Kita bisa juga mengikuti teladan Ibu Tabita dengan banyak melakukan perbuatan baik pada orang-orang atau teman-teman kita yang benar-benar membutuhkan. Contohnya misalnya teman kita mungkin tidak sempat ikut kelas online, tidak bisa mencatat, mari kita meminjamkan catatan kita pada teman kita yang tidak ikut kelas online. Ataupun mungkin kita bisa melihat di sekitar kita ada orang-orang yang tidak mampu, mari kita berbagi, memberikan apa yang kita punya untuk menolong mereka. Jangan kita melakukan kebaikan kepada orang-orang yang
mampu misalnya, atau kita nolong teman karena kita mengharapkan sesuatu. Misalnya saya nolong dia ini hari, mungkin saja suatu saat pada saat dia butuh sesuatu, dia pasti tolong saya juga. Itu artinya kebaikan kita itu karena kita mengharapkan sesuatu atau balasan dari orang lain. Hendaknya kebaikan kita ini kita lakukan pada orang-orang yang benar-benar membutuhkan dan membuat kebaikan untuk kehidupan orang yang kita tolong. Bukan karena kita mengharapkan imbalan atau kita mengharapkan balasan dari orang yang kita tolong tersebut. Dari kehidupan Ibu Tabita kita bisa melihat juga bahwa Ibu Tabita melakukan banyak kebaikan-kebaikan sehingga banyak orang tidak rela pada saat ia meninggal. Dan hasilnya Ibu Dorcas atau Tabita itu dibangkitkan. Kebangkitan Ibu Dorcas ini menggemparkan sekitar kota Yope sehingga banyak orang bisa melihat mujizat, bisa melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan Ibu Dorcas. Sehingga orang-orang yang melihat dan mendengar banyak yang menjadi percaya. Di sini kita bisa melihat bahwa Ibu Dorcas menjadi saksi Kristus, menjadi pemberita-pemberita Injil, menjadi murid Tuhan yang memberitakan kebaikan, betapa ia merasakan kemurahan Tuhan dalam kehidupan dia. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak spesial, anak-anak sekolah minggu yang luar biasa, mari kehidupan kita bisa menjadi saksi, bisa menjadi berkat, sehingga setiap orang yang melihat kehidupan kita bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita, bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kalau kami bisa belajar tentang kehidupan Ibu Dorcas, di mana Ibu Dorcas bisa menjadi murid Tuhan, bisa meneladani kehidupan Kristus dalam kehidupannya Tuhan, bisa melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan baik, banyak melakukan kebaikan dalam kehidupannya Tuhan. Ajar kami sebagai murid-Mu Tuhan untuk meneladani kehidupan-Mu Tuhan, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, sehingga dimanapun kami berada, orang-orang bisa melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga mereka semua bisa menerima Engkau Tuhan, bisa menerima Engkau sebagai juru selamat, sebagai penolong mereka, menjadi Tuhan satu-satunya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini dapat menjadi rema dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.